Dikarenakan apa? Dikarenakan pembelajaran dalam berkelompok dapat melatih dalam kekompakan, keserasian, dan bisa untuk menjadi salah satu hal untuk penyelesaian masalah. Di mana dalam setiap kelompok pastinya kita diberikan tugas dan pastinya di dalam kelompok tersebut pastinya ada masalah yang ada. Kemudian serta dapat menjadi tempat dalam untuk menunjuk pengetahuan. Ada setiap pelajar dapat saling berbagi pengetahuan. Di mana kita sebagai pelajar pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, dan kita akan saling mencari terhadap sama. Serta dapat menjadi dan juga sebagai tempat penerapan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai Pancasila kedua tersebut ada dikatakan seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam berkelompok pasti kita harus adil di dalam pembagian berkelompok agar semua anggota kelompok dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan juga mendapatkan ilmu yang baik. Selanjutnya dalam nilai Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana seluruh anggota kelompok memiliki argumen-argumen dan pola pikir yang berbeda sehingga akan menerapkan nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam nilai Pancasila keempat tersebut diamalkan suatu musyawarah dan akan menghasilkan mufakat. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama, Timro, atas penyampaiannya. Selanjutnya, kami persilakan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi pembukaan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya sangat bersyukur dari saya tidak setuju bahwa saya sangat bersyukur dari kelas 10 tidak setuju bahwa pembelajaran kelompok lebih baik daripada itu. Karena apa? Karena masih bisa belajar kelompok langsung akan ada beberapa siswa yang malah asik bercanda dan akan mengurangi kontribusi dalam kelompok tersebut, di mana setiap kelompok bukan harusnya berkontribusi dalam pembelajaran kelompok tersebut juga akan didominasi oleh pelajaran dalam kelompok tersebut, karena kecepatan belajar para siswa itu berbeda-beda dan juga pembelajaran berkelompok berpotensi menyebabkan konflik perbedaan pendapat, di mana dalam kelompok itu akan adanya ketidakadilan. Karena jika di dalam kelompok akan ada nilai yang sama, tapi kita tentunya bertanya siapa yang berkontribusi jika ada peraturan. Dalam kelompok juga sulit menyatukan pendapat karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di dalam kelompok memang ada kelebihan, tetapi tidak sedikit juga adanya kekurangan. Seperti yang sudah saya sampaikan, terima kasih kepada pembicara pertama di depan. Selanjutnya kita masuk ke babak kedua, yaitu bidasan. Dipersilakan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan bidasan selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Sebelumnya saya di sini dari tim pro, di mana saya akan menegaskan kembali bahwa kami di sini pasti sangat setuju akan pembelajaran kelompok, di mana pasti ini akan mendorong kita dalam masa depan, dan ini menjadi bekal masa depan kita ke depannya. Dan ini juga pasti di dalam kelompok itu pasti akan menjadi tantangan, di mana tantangan itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Misalkan kita pikirkan saja, misalkan kita hanya belajar secara individu,
dia juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dirinya. Jika di kelompok maka akan terjadi ketimpangan pendapat, ketimpangan bakat dan lain-lain. Selain itu, belajar sendiri juga bisa melatih kemandirian. Tadi dari Prof menyatakan juga bahwa ini mendorong bekal masa depan. Namun bekal masa depan itu tidak hanya bisa sesuai dengan kerjasama tim, tapi juga memiliki bakat sendiri, maka dia bisa membawa masa depannya ke arah yang lebih baik. Selain itu, tadi juga Prof menyatakan bahwa dia akan melakukan akan mengatur pembagian tugas. Namun dalam terima kasih kepada pembicara kedua dari ini giliran pembicara ketiga dari tim Pro. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Sebelumnya izin berdiri. Di sini saya selaku tim Pro dari Masjid menekankan kembali bahwa pembelajaran kelompok tidak hanya lebih baik tetapi lebih relevan dan juga efisiensi untuk masa depan. Ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sebuah nilai yang tinggi, namun ini juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang bisa bersosialisasi dengan memberikan fungsi bagi masyarakat. Kemudian melatih rasa tanggung jawab di mana kelompok tertentu membutuhkan kontribusi penuh dari anggotanya, dan disinilah kemampuan untuk berkomunikasi penuh dan juga bernegosiasi ini dilatih, yang tentunya akan sangat diperlukan di dunia kerja untuk mempersiapkan siswa di masa yang akan datang. Ini sesuai dengan yang dihasil dari Republik pada 30 April 2018 bahwasanya dalam dunia kerja sangat dibutuhkan orang yang dapat berinteraksi dengan baik untuk memperoleh sebuah keberhasilan. Maka dari itu saya sangat setuju bahwa pembelajaran kelompok merupakan sesuatu metode belajar yang paling efektif, karena dari sini berdasarkan info yang tadi telah dijelaskan bahwasanya mengatur dinamika kelompok itu membuat kelompok. Di sini kami menekankan kembali bahwa waktu untuk mengatur dinamika atau diskusi kelompok
dan tidak merasa kalau kita hanya membuang waktu yang sia-sia karena kita membantu teman kita yang tidak berkontribusi sama sekali. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim penggerak. Dengan demikian, seluruh sesi debat telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada kedua tim finalis atas argumentasi dan pidato yang luar biasa, serta kepada Dewan Juri atas perhatian dan penilaiannya yang objektif. Selanjutnya, kita akan menantikan hasil penilaian dari Dewan Juri